Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya yaitu login awal pada menu Midstore aplikasi Apotik. Kita buka dulu. Kita buka aplikasinya, kita login. Untuk user dan adminnya itu apa namanya, untuk nama user dan passwordnya itu standarnya itu admin. Nah, kita akan membahas yang sekarang ini, kita akan membahas database, identitas, pengaturan aplikasi, user sheet, setting tampilan, dan master data. Master data itu data supplier, data satuan, kategori, data lokasi, data obat atau data pelanggan, dan sampai data obat lengkap. Pertama, kita akan koneksikan database. Tujuannya apa? Di sini, kalau misalkan database ada punya database backupan, nah bisa nanti dikoneksikan itu di koneksi database, yaitu contohnya itu yang seperti ini. Nah ini, biasanya kalau standarnya itu ada di drive C. Di program file 86 kita cari foldernya itu namanya Midstore, habis itu masuk ke database, kita open, terus koneksikan. Terkoneksi ke database, habis itu kita kembali, kita login lagi, kita selesai. Kedua, pengaturan identitas. Nah, di sini apa namanya, untuk mengatur identitas apotik, kepemilikan dan lain-lain itu siapa. Nah, kita ini tinggal ganti aja. Di sini nama apotiknya itu siapa, nomor izinnya berapa, nama pemilik, penanggung jawab, terus alamat, terus namanya, nama kota, kontak dan lain-lain. Kalau misalkan kita mau cari atau ganti logo, bisa kita cari di sini. Kita simpan kalau sudah selesai. Pembahasan berikutnya itu pengaturan aplikasi. Nah, pengaturan aplikasi ya, ini di sini biasanya ucapan yang di sini ini akan tampil pada bagian struk paling akhir. Biasanya apa sih namanya? Contohnya itu yang seperti ini. Nah, yang sini anggaplah ya, mana ya? Nah, yang ini kita bayar, anggaplah ini oke, 10.350. Nah, yang ini tampilannya akan seperti itu. Pengaturan aplikasi. Kalau backupnya itu, misalkan suatu saat nanti takut rusak, auto backupnya itu kemana? Nah, kita tinggal ganti aja di mana. Biasanya untuk lebih lebih safety-nya itu kita taruh di drive D. Takut-takut kan nanti komputer atau laptopnya rusak. Kalau yang ini, case draw ini biasanya yang laci tarik, yang auto open. Nah, yang ini kan ada di sini nih, ketik manual atau tanpa case draw. Nah, yang ini custom display. Oke, kita kembali. Pengaturan aplikasi sudah, habis itu pengaturan user. Pengaturan user ini ada dua, grup dan data user. Kalau grup, kita masuk ke grup aja dulu. Nah, grup. Di sini grup ini tujuannya apa? Satu, untuk pemilik, kedua biasanya untuk kasir atau karyawan. Anggaplah kita akan membuat hak akses untuk karyawan. Nah, kita bikin grup misalkan kasir. Kasir. Haknya itu apa aja? Di sini kita setting di sini semuanya. Apa aja? Apa yang menjadi owner kasih
kasih akses ya di sini semuanya. Kita setting gini. Nah, ini di sini semuanya. Tujuannya apa? Untuk menghindari kecurangan atau dan yang lain-lain. Nah, di sini semuanya. Oke, kalau sudah selesai, misalkan kita simpan. Nah, ini akan timbul nanti hak aksesnya kasir. Oke. Kedua, ke pengaturannya itu data user. Data user. Nah, di sini kan anggaplah kita punya karyawan berapa? 2 atau 1. Kita tambahkan karyawan A misalkan Udin. Nah, passwordnya apa? Misalkan ya tergantung mereka 123, standarnya 123. Grup usernya apa? Nah, yang di sini anggaplah misalkan administrator ini owner, berarti full access. Yang ini kasir ini batasnya itu atau hak aksesnya itu dibatasi. Ini kita tinggal simpan, nanti akan tampil seperti ini. Oke, sudah selesai. Pengaturan berikutnya yaitu data jadwal shift dan ganti shift. Pertama kita masuk ke data jadwal shift. Kalau misalkan apotik teman-teman ada 2 shift ya kita atur 2 shift. Kalau ada 3 kita atur 3. Jam kerjanya itu dari jam berapa ke jam berapa ya kita setting di sini. Misalkan anggaplah ini dari jam 7. Berarti sampai anggaplah jam 3 misalkan kan untuk shift pagi. Ya, kalau yang ini anggaplah misalkan sampai jam 21 atau jam 9 misalkan. Nih, kita atur. Berikutnya ini masuk ke ganti shift. Nah, ganti shift ini tujuannya apa? Pada saat penutupan kasir atau penutupan shift, nah uang di kasir itu dihitung. Artinya itu job pending dari kasir A ke kasir B dihitung betul apa enggak. Misalkan jumlah total penjualan yang si pagi berarti kan anggaplah ini 128.200. Nah, uang di kasir itu betul enggak segitu. Kalau misalkan ada selisih berarti kan di sini nanti akan tampil anggaplah 128.000 misalkan. Ada selisih 200 rupiah. Nah, siapa nonya? Misalkan user lain atau bukan user ya tinggalan aja. Nah, gini. Kita tutup. Yes. Nah, di sini reportnya akan tampil. Nih, yang menerima siapa, yang menyerahkan siapa. Nah, di sini. Kita kembali lagi. Habis itu pembahasan berikutnya. Oh ya ini. Yang tampilan itu maksudnya kalau misalkan yang ini nih. Yang logo Midstore ini mau ditampilkan kiri kah atau bawah kah, kanan kah ya tinggal ganti aja yang di sini. Nah, ini kan jaraknya apa tanpa margin misalkan kan gini nih. Set track. Nah, ini maksudnya kalau yang tampilan. Pembahasan berikutnya yaitu akan masuk ke data master, data supplier, satuan kategori lokasi obat dan data pelanggan dan lain-lain. Kita masuk ke data supplier. Kita untuk apa namanya data supplier ini ya untuk input data supplier apa namanya masing-masing apotek. Misalkan anggaplah sudah ini pertama kan ada si Joko, si Jono misalkan nama suppliernya, misalkan Jakarta. Kita save aja, save. Ini aja sih gampang aja kalau ini. Kita kembali ke data satuan obat. Nah, yang ini kan ada macam-macam, ada ampul, ada botol, ada tablet, ada ini. Nah, ini di sini kita masukkan. Nah, misalkan apa satuannya itu kan
misalkan botol sirup, misalkan ya sirup, misalkan ini kita save. Nah, ini untuk input data satuan. Nah, yang seperti ini. Pembahasan berikutnya yaitu data lokasi. Nah, data lokasi. Di sini tergantung dari masing-masing apotek. Misalkan ke pertama itu misalkan gudang atau rak aja, atau ada tiga. Misalkan kan ada gudang, ada apa sih namanya di rak, terus ada apa lagi, ya tinggal isi aja di sini. Tinggal tambahkan aja di sini nih. Ya, oke. Nih, kita kembali lagi. Habis itu sudah, data lokasi sudah. Sekarang masuk ke data obat. Data obat ini ada dua cara, penginputan secara manual atau penginputan secara otomatis, yaitu berdasarkan import Excel. Nanti akan di menu berikutnya. Nah, kita di sini akan menambahkan obat. Kita tambah misalkan nih kode obatnya itu. Nah, di sini kan ada pembagian kategori obatnya itu obat keras atau obat bebas. Nah, anggaplah aku masukkan itu sekarang kategorinya itu anggaplah obat bebas. Obat bebas kita tambahkan itu yang terakhir OBB 005. OBB 0006. Nomor batnya berapa, barcode-nya berapa, kita isikan. Barcode-nya, nama obatnya itu apa? Misalkan ya betadine. Misalkan satuannya itu apa? Ya, satuannya itu ini kita isi. Lokasi, kalau mau diisi di mana? Kategori. Nah, ini yang penting kategori. Kategori itu termasuk kategori apa? Obat apa? Obat keras atau bebas? Kalau misalkan obat bebas, kita masukkan di sini obat bebas. Jenis obatnya itu apa? Konsinyasi atau non konsinyasi. Berarti kan kalau ini berarti kalau misalkan titipan ya ini. Kalau misalkan kita beli cash atau kredit ya non konsinyasi. Stok minimalnya itu berapa, misalkan 2, tanggal ED-nya berapa, kegunaannya apa. Kalau misalkan mau dikasih, kita tinggal isi aja. Habis itu kita selesai simpan. Coba kita cari, masuk ke kategori. Kalau mau nyari langsung kategori nih. Nah, ini yang tadi di input. Oke, kita kembali lagi. Ini penginputan data obat itu secara manual. Di situ tadi kita bahas data obat, data pelanggan. Data pelanggan ini biasanya tergantung dari kebijakan masing-masing apotek. Kalau misalkan data pelanggan itu ada kan, kalau kayak Indomaret atau Alfamart itu kan ada apa namanya? ID untuk bagi pelanggan. Nah, di sini nanti kita isi ID pelanggannya berapa, nama pelanggannya siapa, kontak dan alamat pelanggan ini. Ke berikutnya itu data dokter. Kalau misalkan ada data dokternya ya kita isi di sini data dokter. Habis itu data apoteker. Nah, yang ini yang di sini yang paling penting, yang terakhir ini import data obat lengkap. Import data obat lengkap itu misalkan apa sih namanya? Sudah diimport, saya anggaplah sudah 500 obat diinput secara manual di Excel. Nah, itu nanti masuknya itu masuk ke import data obat lengkap yang di sini. Nah, kita coba lihat contoh filenya yang di data obat lengkap. Nah, yang ini. Kalau yang tadi di obat keras, di obat bebas itu kan OBB 006. Nah, misalkan kode obatnya itu ada yang double, itu tidak akan masuk ke sistem meter. Berarti kita anggaplah ini ya mau input manual lah dulu, nambahkan itu berarti kan di sini harus 7. Nah,
Habis itu berapa kode barcode-nya, nama obatnya itu apa, lelap misalkan, satuannya itu apa, kita isi misalkan sama, masuknya itu apa, obat bebas atau obat keras, obat bebas, raknya itu di mana, nanti taruhnya di rak utama. Habis itu minimum stoknya itu berapa, minimum stoknya misalkan 2 misalkan ya, stok obatnya itu berapa, ada 100, ED-nya berapa, kita isi di sini. Nah, di sini harga beli dan HPP-nya berapa, anggaplah kita sama dulu biar enak nih. Terus harga jual umumnya berapa, harga jual dokter kalau misalkan ada kita isi, terus harga jual resep misalkan setelah resep kita mau tambahkan Rp500, berarti kan 500 ditambah dengan ini. Nah, sudah. Atau sembarang aja misalkan 1000 ditambah ini, berarti kan setelah resep. Nah, ini. Nah, jenis obatnya itu apa? Konsinasi atau non konsinasi. Nah, ini konsinasi. Kita save. Kalau sudah datanya itu di input di Excel, kita save dulu. Oke. Sekarang kita ngambil data yang sudah di input di Excel tadi, yaitu dengan cara import data obat lengkap, kita cari di mana disimpannya, misalkan di dokumen, ya cari di dokumen. Nah, ini kan data pelanggan, data obat lengkap. Nah, di sini kita open. Habis itu pilih data. Pilih data, silahkan cek data. Nih. Nah, kalau misalkan ini kan ada keterangan warna merah, ada beberapa data yang bermasalah. Itu biasanya duplikat kode obat, yang biasanya kan kalau kode obatnya itu sudah ada di sistem, mau diimport lagi itu tidak bisa. Nah, contohnya kode obat OBB 001 sudah digunakan, tidak bisa diimport. 02 sama. Yang terakhir nih. Nih. Hanya salah satu yang bisa diimport. Oke. Kita langsung import aja. Data berhasil diimport. Kembali. Habis itu kita ke mana, ke data obat aja nih, data obat. Tadi yang di input terakhir itu kategorinya itu kategori obat bebas. Yang mana? Nah, yang ini obat lelap. Kalau yang lain itu tidak muncul. Kalau misalkan ini sudah ada yang tadi ada warningnya itu, nah ini akan tidak akan muncul lagi. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan untuk pengaturan awal dan input data awal, data obat awal apotik. Sampai di sini aja dulu. Untuk berikutnya, video berikutnya itu yaitu transaksi, maintenance dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.